Tidak disangkali memang masa lalu mungkin telah mempengaruhi kita, tetapi itu tidak harus mengendalikan keadaan kita hari ini. Halo sahabat, bertemu kembali kita dalam channel YouTube Nuansa Bening ya. Cukup lama juga waktu dimana bahan untuk disaringkan dan bahan pembelajaran ini tidak diupdate ya. Dan tentunya Ari berharap semakin kesini nanti akan ada semakin banyak lagi hal-hal menarik yang dapat dibagikan untuk kita sama-sama belajar dan saling memberkati. Sahabat, kehidupan ini memiliki banyak cara untuk mengajar kita. Karenanya kita perlu belajar seni kebangkitan rohani. Seni kebangkitan rohani sendiri berbicara tentang kemampuan untuk bangkit kembali dari kegagalan dan melanjutkan kehidupan. Sahabat, ada satu area di mana kita seringkali mengalami yang namanya kesakitan. Dan itu ada di dalam sebuah hubungan yang rusak. Hubungan yang rusak ini datang dalam berbagai macam bentuk, tingkatan, dan juga ukuran. Hal ini bisa berhubungan dengan hubungan kita di dalam keluarga. Misalnya, kita akan dibawa kembali mengingat masa-masa di mana kita pernah ditolak atau mengalami penolakan oleh orang tua kita. Mungkin kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang kejam di dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga pernah mengalami yang namanya pengkhianatan. Bahkan dalam lingkup pertemanan, mungkin saat ini kita sedang memiliki hubungan yang rusak dengan teman, sahabat, di mana kita tidak lagi berbicara dengan mereka hari ini. Atau dalam lingkungan keluarga, ada hubungan yang rusak, ada perceraian, ada kegagalan di dalam kehidupan berumah tangga. Faktanya adalah sahabat, karena kita sudah berdosa, maka setiap kita berpotensi untuk mengalami sebuah hubungan yang rusak di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Tetapi ini adalah kabar baiknya. Ini bukanlah sesuatu yang baru bagi Allah. Allah tahu tentang hubungan yang rusak yang mungkin saat ini sedang kau hadapi, sedang engkau alami. Dan Allah punya kabar penghiburan, kabar sukacita dan pengharapan untuk hubungan yang rusak di dalam kehidupanmu. Dan untuk melihat seperti apa kata pengharapan dan penghiburan tentang sebuah hubungan yang rusak, kita akan belajar dari satu pribadi bernama Yusuf. 14 pasal terakhir dari kitab Kejadian menceritakan tentang sebuah kehidupan yang menakjubkan dari seorang tokoh bernama Yusuf. Sebetulnya sahabat, Yusuf ini bukan berasal dari sebuah keluarga yang ideal. Dia adalah anak ke-11 dari Yakub yang adalah seorang penipu. Dan dia juga memiliki 10 orang saudara yang karakternya menyerupai ayahnya. Mereka pernah membunuh satu laki-laki di suatu kota karena laki-laki itu telah membunuh dan memperkosa saudara perempuan mereka. Bahkan mereka melakukan sebuah tindakan pengkhianatan terbusuk terhadap Yusuf. Dan kita bisa melihat ini bukanlah sebuah gambaran kehidupan keluarga yang ideal dan tenang. Yusuf mengalami banyak hal yang bertentangan dengan dirinya. Namun yang menarik adalah Alkitab menggambarkan sosok Yusuf sebagai seseorang yang bermartabat dan agung. Satu kebenaran yang dapat kita pelajari dari hal ini sahabat, bahwa sekalipun orang tua atau bahkan saudara kita buruk, kita tidak mesti menjadi buruk karenanya. Ini adalah kebenarannya. Dengan pertolongan Tuhan, kamu bisa bangkit dari keadaanmu. Tidak disangkali memang masa lalu mungkin telah mempengaruhi kita, tetapi itu tidak harus mengendalikan keadaan kita hari ini. Sahabat, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 37, kita akan menemukan rentetan peristiwa cerita dari perjalanan kehidupan Yusuf. Bahkan di dalam sebuah peristiwa di mana saudara-saudaranya melakukan sebuah tindakan pengkhianatan terburuk dalam kehidupan Yusuf. Dan tidak tanggung-tanggung,
Satu di antara saudara-saudaranya juga mengisyaratkan sebuah rencana pembunuhan terhadap Yusuf. Dan kesembilan saudaranya yang lain menyetujuinya. Ruben menyelamatkan Yusuf, tetapi saudara-saudaranya kemudian menjual Yusuf kepada seorang pedagang yang sedang dalam perjalanan menuju ke Mesir, di mana Yusuf pada akhirnya menjadi budak. Ini bisa dikatakan sebuah penolakan, sahabat. Tindakan penolakan di dalam keluarga. Sahabat, mungkin karena suatu alasan lain, engkau juga mengalami penolakan di dalam hidupmu. Dan mungkin engkau menemukan fakta bahwa orang-orang yang kau pikir mengasihimu ternyata sama sekali tidak mengasihimu. Nah, inilah cerita Yusuf, sahabat. Dia dijual seperti binatang oleh abang-abangnya sendiri, dan kemudian berada di sebuah tempat yang asing. Tetapi jangan melewatkan Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, sahabat. Ada satu kalimat dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Ini adalah nama perjanjian bagi Allah. Allah yang memegang janjinya mengarahkan matanya kepada Yusuf di tanah Mesir. Ini adalah kebenarannya, sahabat. Latar belakang keluarga Yusuf buruk, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Abang-abangnya membencinya dan membuangnya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sahabat, dari kebenaran ini kita dapat mempelajari beberapa prinsip untuk bangkit dari kegagalan dalam sebuah hubungan yang rusak. Prinsip pertama, walaupun orang-orang yang kamu kasihi menolak atau tidak menginginkanmu, namun jika engkau tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kamu masih dapat mencapai kedudukan yang baik. Yusuf ditolak oleh orang-orang yang dikasihinya, tetapi ia diterima oleh Tuhan. Sahabat, apapun yang telah terjadi di dalam kehidupanmu di hari-hari yang telah lewat, jikalau engkau tetap berlaku setia kepada Tuhan hari ini, Ia dapat menguasai hari esokmu. Meskipun faktanya, beberapa hubungan yang rusak tidak akan menjadi baik. Kita mungkin tidak bisa memaksa orang tua kita untuk menerima kita dengan baik. Mungkin kita juga tidak bisa sepenuhnya untuk bisa memperbaiki beberapa hubungan yang rusak. Tetapi ini kebenaran yang patut kita renungkan dan ingat dengan baik. Tuhan dapat membawa kita kemana kita berada dan tetap membuat kita berhasil. Bahwa hubungan yang rusak tidak harus mengendalikan kita. Tuhan Yesus memberkati.